Pemenang AGT 2023 akan mendapatkan uang hadiah utama tersebut dalam sistem cicil tahunan selama 40 tahun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku pikir langsung cash gitu, 40 tahun mah sama aja kita Iya, kerja gaji. lah ya, $, tapi diberikannya tiap bulan hanya sekitar 30 jutaan rupiah. Ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain dong dengan hadiah tersebut. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Masih bersama gua Mr. GN. Santai sejenak sambil menonton dan pastinya mereaksi video yang tetap spektakuler. Dan kali ini kita akan mereaksi suatu video yang cukup menyita perhatian nih. Menarik nih sepertinya, video dari channelnya Bang Anjasmara, bukan Bang Anjasmara artis ya. Yang ini mengangkat tema tentang hadiah Putri Aryani lebih fantastis dibanding juara pertama, 16 vote unik. Nah ini sepertinya menarik guys. Ada apa di balik kompetisi EGT yang fenomenal, terutama masih menyangkut dengan kisah Putri Aryani. Dan lebih jelasnya lagi tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Check it out. Oke guys, ini dia videonya. Pro kontra mengenai Putri Aryani di America's Got Talent 2023 masih terus banyak terjadi, terutama di sosial media. Nah, salah satu hal yang kita pengen tahu sebenarnya hadiah apa sih seandainya kalau Putri itu bisa menjadi juara pertama, dan juga bagaimana dengan juara keempat. Apakah Putri mendapatkan hadiah tersebut? Karena dengan berbagai macam pro dan kontra, sepertinya ada banyak hal positif yang sebenarnya diberikan ke Putri, teman-teman. Karena dia tidak menjadi juara satu, ada banyak yang bersyukur, wah alhamdulillah gitu. Terutama teman-teman yang muslim mengatakan, kan Putri tidak akan tampil tuh di acara yang ini adalah bagian dari sebuah kasino yang takutnya ada alkohol, ada perjudian dan Ya, betul sekali, kita potong Bang. Soalnya mungkin di Las Vegas sana juga kan ada perjudian dan lain-lain, sedangkan Putri Aryani wanita muslimah dari Asia yang memakai hijab. Jadi ya seperti itu jalannya. Ya, kita lanjut ya. sebagainya. Banyak orang yang bersyukur Putri tidak tampil di tersebut, tetapi kita pengen tahu sebenarnya apa yang hadiah utamanya dan bagaimana sistemnya. Terlepas mengenai hal tersebut, itu adalah hak individu kita ya, karena itu adalah keyakinan dari masing-masing kita. Kalau untuk pemenang utamanya, Stoika dan juga anjingnya Hurricane, mereka kan mendapatkan selain 1 juta $, atau 15.500.000.000 rupiah, juga kontrak tampil di sebuah acara di Las Vegas, di salah satu kasino tersebut, hingga juga mendapatkan mobil keluaran terbaru yang aku lihat di YouTube-nya America's Got Talent. Nah, aku tuh kan awal-awal aku pikir bahwa kalau dia mendapatkan uang 1 juta $, tuh setelah dipotong pajak 30% ya masih lumayan lah 10 miliaran. Aku pikir bakal dikasih cash. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ada persyaratannya, itu ketentuannya dari America's Got Talent, karena memberikan hadiah itu kan dari Las Vegasnya untuk si pemenang utama tampil di situ. Nah, ini ada salah satu sumber, misal dari CNN Indonesia yang aku cukup percaya beritanya. Hadiah yang selalu dijanjikan setiap musim untuk juara AGT adalah uang tunai dengan total 1 juta $, atau sekitar 15,4 miliar rupiah ya. Meski begitu, uang tunai tersebut ya tidak langsung diberikan kepada pemenang AGT. Dalam kontrak yang mesti ditandatangani oleh peserta, terdapat ketentuan bagaimana uang tersebut diberikan. Oke, ini agak-agak enak nih kayaknya. Pemenang AGT 2023 akan mendapatkan uang hadiah utama tersebut dalam sistem cicil tahunan selama 40 tahun. Oh my god. Serius lah. Gila. Ajang kompetisi besar sekelas EGT, hadiahnya dikredit. Kayak panci, 40 tahun. Serius ini, 40 tahun dicicil. Masya Allah. Kacau. Ajang kompetisi terbesar loh itu EGT. Tapi kalau seandainya berita ini benar, aduh gila benar-benar ya. Saya sendiri baru tahu loh mengenai hal ini, tentang hadiah itu dicicil.
Nah, bagi bagi teman-teman semua yang sudah mengetahui hal ini ataupun yang belum, tulis komentar ya di bawah ini. Yang sudah tahu juga tulis komentar. Mungkin masih ada informasi lainnya yang belum kita ketahui. Jadi semua teman-teman bisa mengetahui hal ini. Jadi bagi yang sudah tahu atau lebih paham lagi, mungkin silakan berkomentar sebanyak-banyak ya. Ayo kita lanjut. Adik-adik cicilnya. Oh my God. Oh my God. Aku pikir langsung cash gitu, 40 tahun mah sama aja kita Iya, kerja gaji. lah ya, Betul. digaji segitu. 40 tahun untuk Putri, maksudku kalau cuma 15 miliar, I'm so sorry ya. Buat Putri, talentnya kalau dia diundang kemana-mana atau gelar konser, bisa Iya. 1 miliar tuh dalam satu show gitu kalau sudah menjadi kelas dunia. Ini 40 tahun, 15 miliar, belum ditambah dengan inflasi dan sebagainya. Iya. Nggak worth it juga sih, oke. Jadi, dicicil selama 40 tahun atau Ampun. setiap tahunnya pemenang AGT akan mendapatkan 25.000 US dollar atau sekitar 386 juta atau setara 32 juta rupiah per bulan. Oke Bekerja lah, kayak digaji. ini sama aja kayak kita beli Bekerja. obligasi negara gitu, Iya. tiap bulan kita mendapatkan uang passive income gitu. Oke. Di sisi lain, bila pemenang memilih untuk menguangkannya secara langsung di awal, jumlah hadiahnya jauh berkurang. Kalau mau diambil semua, ini akan mendapatkan hanya 300.000 US dollar atau sekitar 4,6 miliar. Dipotong pajak 30%, Ampun. dipotong pajak juga di Indonesia. Ya, paling jadi tinggal berapa miliar tuh? Berarti selama ini Putri Aryani juga belum mengetahui hal ini. Soalnya selama ini kan Putri setiap diwawancarai, apa yang Anda lakukan jika menang di jadi juara satu di AGT. Dan Putri mengatakan, kalau saya menang, saya akan membangun kastil dan memberi piano, grand piano. Ternyata seperti itu, bro. Ampun dah, ampun. Berarti Putri juga tidak mengetahui hal itu ya. Sampai, ya nggak mungkin lah beli kastil dan lain-lain. Cuman per bulannya dapat 30 juta sekian tadi ya menurut Bang Anjas ini. Ya, kacau dah, kacau, kacau, kacau. Lanjut aja ya. Nggak nyampe 3 miliar ya. Oke. Kacau Oke, ya. jadi aku pikir tuh, oh, Oh my God. ini juga heran ya sama, ini kan aku juga heran ya, ini namanya show gitu. Kita belajar juga dari sini ya. Aku lihat ya, beberapa kali kan kalau di AGT itu mengatakan, what would you do if you Ya. won $1 million? Oh, kan banyak yang bilang, I would do this, I would do that, I Ya. would buy house, bla bla bla. Kalau dengan sistemnya seperti ini, Ya nggak bisa ya lah. nggak bisa dong. Kalau kamu Betul. menang 1 US dollar, tapi diberikannya tiap bulan hanya sekitar 30 jutaan juta. rupiah, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain dong dengan Bisa hadiah tersebut. bangun Oke. rumah mainan. Jadi nggak sedih-sedih amat ya, maksudnya Putri nggak jadi menang, nggak mendapatkan uang 1 juta US dollar tersebut, karena kita pikirnya bakal dapat semuanya gitu. Banyak yang bilang, wah Putri kalau dapat uang belasan miliar tersebut akan dibangun inilah Iya, atau bahkan kastil. melakukan untuk biaya pendidikan ini dan itu. Ya nggak bisa juga teman-teman, bisa, tapi harus dicairkan seutuhnya dan itu hanya mendapatkan 30%-nya. Jadi adalah 300.000 US dollar. Padahal awalnya adalah 1 juta US dollar. Ya kalau aku menang gitu, ya udahlah aku tunggu aja lah 40 tahun, anggap aja itu sebagai biaya hidup ya untuk tiap bulannya, untuk passive income. Oke, ini aku shock loh sebenarnya teman-teman. Aku pernah baca komentar kalian yang seperti ini. Aku pikir nggak mungkin lah. Ternyata itu adalah fakta dan kebenaran. Oke lah. Wow, Jadi kita fakta dan kebenaran, bro. Berarti selama ini orang yang belum nggak mengetahui hal ini, saya juga termasuk ya guys ya, nggak mengetahui hal ini, ya pikir kita sama seperti Putri Aryani dapat 15M lebih, bisa bangun ini, bisa kita memenuhi kebutuhan yang lain, bisa buat ini dan itu. Ternyata kalau seperti ini orang pasti kecewa lah, apalagi seandainya Putri juga tidak mengetahui hal itu, tiba-tiba jadi pemenang dan dikasih taunya dapat sekian per bulan yang dipotong dan selama 40 tahun. Gimana itu perasaan orang kalau dari awalnya tidak diberitahu oleh pihak dari AGT? Nggak tahu deh, silakan komentar ya. Gimana nih perasaan kalian seperti itu? Komentar banyak-banyak ayo. sedih-sedih amat ya Putri. Mungkin kalau Putri juga keluarganya juga banyak yang sedih, ya mungkin dengan berita ini, oh ya sudahlah, ya. memang Untung rezekinya memang bukan di situ gitu. Iya, Terus betul. juga
Bagaimana dengan Putri Aryani menjadi juara keempat AGT 2023? Dari CNN ini statementnya adalah sayangnya tidak terdapat informasi lebih detail terkait hadiah yang akan diperoleh juara selain pemenang utama. Namun biasanya peserta AGT 2023 mengutamakan hadiah lain berupa popularitas dan sorotan untuk mendukung karir mereka. Aku setuju sih. Untuk sorotan karirnya, popularitas itu yang jauh lebih penting buat Putri Aryani, karena dengan populer kan dia mendapatkan kesempatan undangan sini, undangan situ, bahkan juga dia sudah mendapatkan banyak bantuan ya, berupa materi yang itu juga pasti angkanya nggak sedikit teman-teman. Angkanya menurut aku sudah nyaris lah miliar lah dari Pak Presiden, dari terus juga siapa duta besar Indonesia di Amerika, itu juga menurut aku gede sih. Exposure-nya itu yang paling utama sih, karena dengan dia juga menjadi bintang iklan kan ya, endorsement itu juga pasti angkanya gede-gede. Menurut aku dia mendapatkan uang di situ. Makanya pada saat Simon menyatakan kekalahan dalam tanda kutip, dia tidak menjadi juara satu, Simon mengatakan bahwa nggak usah khawatir gitu, kamu itu sudah menjadi superstar, kamu itu akan mendapatkan jauh dari sekedar 10 miliaran selama 40 tahun tersebut. Terus juga ya ada hadiah mobil juga, tapi kan mobil kan nggak mahal-mahal juga kan ya. Putri juga dengan dia tampil nanti di Indonesia bisa lah kebeli mobil tersebut. Jadi ibarat kata nggak ada yang rugi sih Putri mendapatkan juara keempat, dan juga pun dia tidak harus terikat kontrak untuk tampil di kasino ya di Las Vegas yang identik tidak pas lah dengan citranya Putri di sebagian pendukungnya. Aku juga lihat hari ini Putri memposting mengenai kegiatannya dia di Washington DC. Sebelum pulang ke Indonesia, dia jalan-jalan bersama keluarganya, bersama juga duta besar Indonesia di Amerika. Ini sih aku seneng banget ya, mereka begitu welcome sama Putri, karena pasti nggak gampang. Putri juga sebagai manusia biasa pasti ada momen dia ya ada sedih lah, nggak bisa mendapatkan hal yang maksimal hadiahnya. Tetapi seperti dikatakan berkali-kali bahwa ya Putri ini sudah menjadi superstar gitu. Bahkan aku lihat juga banyak YouTuber yang nonton langsung di studionya AGT waktu itu pada saat Putri diumumkan sebagai juara keempat. Itu banyak yang protes loh teman-teman, mengekspresikan ketidakbahagiaannya. Iya betul, pada saat banyak sih YouTuber yang tinggal di Amerika sana juga yang meliput tentang Putri Aryani, YouTuber ya, mereka kecewa. Dan sampai-sampai ada siapa ya, YouTuber Bang siapa namanya itu juga dia memposting pas di luar gedung selesai acara pengumuman Putri juara 3, ada yang mengatakan bahwa yang juara 2 tuh yang pesulap itu juga pernah tampil gagal ya, tapi tidak di publish ya, nggak live. Jadi dia pas saat dia perform kartunya itu jatuh atau apa gitu, dan di take ulang, dan itu tidak live, tidak disiarkan langsung. Jadi ditutup-tutupi sepertinya. Nah itu bisa menjadi juara 2. Seharusnya Putri, kalau seandainya Hurricane ini, anjing ini yang juara 1, juara 2-nya siapa itu Putri bisa jadi. Kalau itu kan pesulap itu sepertinya ada satu channel tuh yang mengatakan seperti itu. Nah itu seperti apa tuh ya kan? Banyak juga reaktor lainnya di luar negeri, orang luar loh, orang Amerika, para reaktor itu juga kecewa. Mereka pendukung Aryani yang dari luar negeri sana banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang sedih ketika Putri berada di posisi 4. Nah itu seperti itulah. Dan itu bukan hanya dari orang Indonesia, karena kan itu kan di Amerika, paling yang orang Indonesia tuh maksimalnya paling nggak nyampe 10% yang ada di studio tersebut, tapi kan kedengaran suara dan kekecewaan itu hampir menggema loh di satu studio itu, yang artinya yang kecewa dan gak masuk akal tuh berpikir seperti itu bukan cuma orang Indonesia tapi juga orang-orang luar negeri. Tapi ya pada saat dipertanyakan kalau memang Putri ini kalah karena voting,
banyak orang juga tidak percaya. Mana buktinya? Buktinya nggak ada kan ya. Bisa aja terjadi manipulasi A, B, C, dan D. Karena ya kalau di Indonesia kan ada sistem SMS tuh. Seperti aku bilang bahwa kalau di Indonesia kan satu kirim SMS acara ajang pencarian bakat itu 2.000, 2.500. Itu kan ada untungnya. Biasanya kalau kita kirim SMS paling berapa sih? 100 atau 200. Tapi kalau ini kita SMS dukung 2.000. Ya karena itu juga ada sumber pendapatan untuk acara tersebut. Makanya digalakan untuk mengirimkan SMS. Tapi kalau di America's Got Talent ini kan yang untuk votingnya tidak ada SMS, hanya menggunakan sistem aplikasi dan juga internet. Jadi tidak ada pendapatan dari situ. Makanya sponsor adalah yang paling utama untuk sumber pendapatan dari AGT. Dan gak mungkin dong sponsor itu ngasih uang sia-sia begitu aja. Harus ada ketentuan-ketentuannya. Iya, betul. Oke, terus Putri Aryani juga akan segera pulang ke Indonesia karena sudah lebih dari sebulan ya Putri di Amerika, dan kita lihat nanti bagaimana karir ke depannya. Dan aku sih berharap bahwa Putri tetap fokus di pendidikan ya, jangan tersilaukan hanya dengan popularitas. Tapi menurut aku saat dia menyelesaikan sekolahnya di Yogyakarta, kayaknya online juga karena dia sekarang tinggal di Jakarta juga, harus selektif ya dalam memilih tawaran untuk tampil. Ada satu hal yang harus kita contoh dari kayak Agnes Monica. Agnes Monica juga berusaha untuk tampil internasional ya. Di Indonesia tuh Agnes termasuk artis yang mahal loh teman-teman. Dan dia pun tidak menerima semua tawaran talk show gitu. Misalnya kayak ya let's say kayak di Trans 7, Trans TV. Agnes kan pilih-pilih banget ya untuk tampil di acara tertentu. Tapi kalau sekali dia tampil itu honornya udah Bayarnya tinggi besar. banget. Betul. Kalau ada yang bilang, wah Agnes jarang tampil di Indonesia. Ya karena dia milih-milih banget, dan sekali tampil itu bisa untuk mungkin ratusan juta lah untuk sekali nyanyi satu lagu atau dua lagu. Dan jarang banget Agnes tuh tampil di acara-acara talk show. Dan kita nggak tahu strategi apa yang dilakukan oleh keluarganya Putri Aryani pada saat nanti Putri kembali ke Indonesia. Karena kan Putri juga pasti akan mendapatkan banyak tawaran, undangan, talk show dan sebagainya. Saranku adalah pilih-pilih ya talk show-nya, jangan semua talk show diambil. Karena ada beberapa talk show yang menurut aku juga kurang pas ya. Takutnya kalau terlalu banyak nanti citra baiknya akan ya pinter-pinter lah. Mereka pasti sudah jauh lebih mengerti bagaimana mengarahkan Putri ke depannya. So dari sini kita belajar bahwa ternyata Putri tidak menjadi juara satu pun ya nggak kehilangan banyak hal kok. Dia sudah mendapatkan exposure-nya, dia sudah mendapatkan kesempatannya. Kalau masalah uang, oh ternyata uangnya nggak banyak-banyak amat. 1 juta US dollar itu untuk 40 tahun dan itu pun guys. dicicil tiap bulan, belum dipotong pajak. Dicicil kredit. Apakah uang ini adalah dikategorikan sebagai uang honor dia tampil di Las Vegas? Kalaupun iya seperti itu, waduh sedih banget. Harusnya tampil di Las Vegas tuh kalau memang dia menang ya honornya beda lagi. Tapi kita nggak tahu karena ada term and condition yang itu hanyalah penyelenggara dan juga si artisnya yang mengetahui semua itu. Well, interesting story. Thank you very much sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. terima kasih Tinggalkan informasinya, like Bang. dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa. Oke guys, tadi kita sudah simak sama-sama ya video tersebut. Ternyata baru tahu nih, mungkin juga sebagian sudah pada tahu, dan yang baru tahu juga mungkin sama seperti saya ya. Berita yang dapat dipercaya, kata Bang Otis bilang tadi, ternyata pembagian hadiah pertama itu dicicil guys. Kayak kredit ya. Dicicil 15 miliar 500 juta ya, sekian lah pokoknya seperti itu. Itu dicicil selama tahun berapa? 40 tahun ya. Jadi per bulannya itu sekitar 30 juta lebih. Itu belum dipotong pajak lain-lain. Waduh, ternyata seperti itu. Kalau benar-benar beritanya bukan hoax, kalau beritanya benar, gimana tuh? Untung aja ya. Mungkin makanya di balik semua ini Putri Aryani itu ada hikmahnya di balik semua ini. Di balik tidak menang jadi juara satu di AGT. Jadi Putri itu bisa sukses di tempat lainnya dan bisa berkembang menjadi diva dunia ya. Nah, kasih komentar kalian ya, menurut kalian gimana tadi penjelasan dari Bang Anjas mengenai hal tersebut. Kasih komentar sebanyak-banyaknya. Kalau yang sudah mengetahui hal itu, coba diperjelas lagi, siapa tahu ada informasi yang lebih lagi menurut itu. Kasih komentar kalian.
Oke, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya kepada Bang Anjasmara yang telah memberikan informasi yang mungkin saat ini berita-berita seperti itu masih hangat ya di media sosial, di YouTube, di lain-lainnya masih sangat hangat, dan semoga kita doakan sama-sama kepada Putri Aryani. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Jikalau Putri menang, yaitu hadiahnya dicicil bro. Semoga Putri mendapatkan kesuksesan dan kelancaran, dan kita semua juga mendapatkan kesuksesan juga. Tidak menang di AGT, tapi Putri Aryani menjadi juara di hati rakyat Indonesia dan pendukungnya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat dan menghibur brosis semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kewarasan. Dan yang ingin merequest video apa yang akan direaksi, silakan tuliskan di komentar ya. Dan juga yang ingin menonton video originalnya Bang Anjasmara, nanti linknya kita tulis juga di deskripsi. Dan jangan lupa tetap mendukung channel ini dengan like, comment, share, serta subscribe-nya jangan lupa ya, subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih maju lagi ke depannya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.